Showtime! Showtime! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan review SHF Figuar Shinkocho Seiho Kamen Rider OS Shouta Combo. Oke, jadi sebelumnya saya berterima kasih kepada JKI Shop. Jadi ini saya pre-order di JKI Shop. Buat teman-teman yang pengen pre-order figur ataupun pengen beli figur ready bisa di JKI Shop. Jadi kalau beli barang ready, JKI Shop menyediakan Tokopedia. Jadi teman-teman bisa cek Tokopedianya, itu banyak barang-barang yang sudah ready dan harganya murah-murah. Kalau pre-order, saya biasanya pre-order di JKI Shop, termasuk si Shouta ini dan beberapa barang yang masih saya tunggu. Oke. Jadi untuk harga dari Shouta ini saya lupa berapa kemarin ya. 1.600.000 atau 1.500.000 harganya. Tapi kalau sekarang harga pasarannya, terutama kalau saya searching di Tokopedia ataupun di Shopee, rata-rata harga dari Shouta ini 1.800.000. Bisa dibilang di Indonesia kayaknya baru saya yang review Kamen Rider Shouta. Nggak begitu banyak yang suka kali dengan From Kamen Rider OS 1 ini. Kalau kemarin Tajadol kan rame yang review, tapi kalau Shouta ini kayaknya belum banyak yang review deh. Dan juga kayaknya belum banyak yang moto juga. Kenapa ya? Padahal form dari Shouta ini keren, tapi kenapa jarang peminatnya? Oke, jadi kita akan review dari packagingnya dulu. Kita lihat detail dari boxnya Shinkocho Seiho sudah pasti sama semua, tapi kita lihat apakah ada yang berbeda dari lini OS sebelumnya. Oke, tampilan packaging di depannya sama seperti figur Shinkocho Seiho pada umumnya. Background putih, terus ada gambar dari close up Kamen Rider-nya dengan efek noise di sini yang sangat terasa sekali. Dan kalau saya rasa dari boxnya ini lumayan berat boxnya. Ini nggak kayak box SHF pada umumnya yang saya biasanya review. Yang Shouta ini agak berat dia. Oke, terus di sini ada logo Bandai warna biru, Tamashii Nation, dan ada logo dari P Bandai. Di sini ada Tamashii Nation Quality Control. Ayolah Bandai, quality controlnya itu harus bener-bener diperhatiin. Di bawah sini ada tulisan dari Design by Tamashii Nation in Japan, Bandai Spirit Made in China, dan ada tulisan dari Kamen Rider OS Shoutanya bahasa Jepang. Di sisi kiri dan kanan sama saja Kamen Rider OS Shouta Combo, another side-nya juga sama. Di bagian atas tulisan SHF Figuar, di bagian bawah juga ada tulisan SHF Figuar warna silver yang ini berarti sekali. Dan di bagian belakang, nah bagian belakang ada pose-pose dari Kamen Rider OS Shouta Combo-nya. Di sini juga partnya ada part yang seperti cambuk. Oke, jadi partnya nggak banyak kayaknya ini. Dari bawah sini ada tulisan-tulisan Jepang seperti biasa. Ini untuk umur anak di atas 15 tahun. Dan kayak gini saja boxnya Shinkocho Seiho, ala-ala Shinkocho Seiho lah pokoknya. Dan oke, langsung saja kita review figur ini. Kayak gimana sih aksesorisnya, saya penasaran dengan isinya ini. Oke, langsung saja. Oke, dan ini partnya nggak begitu banyak. Cuma dapat kayak tongkat. Ya bukan tongkat tapi cambuk kayaknya. Part tangan, terus part skinny charge-nya, dan ada medalnya juga. Dan kita di sini dapat buku manualnya seperti biasa. Kayak gini. Kayak ini mungkin fungsi dari si tombak itu, si cambuk itu bakal kelihatan di buku manual ini. Dan ada cara buat ngelepas-ngelepasnya juga. Dan itu figurnya nggak begitu banyak partnya. Langsung saja kita lihat detail dari aksesorisnya, oke? Oke, part pertama yang kita dapat part tangan relax seperti ini, ya part tangan nyantai lah kayak gini. Dan di situ ada detailnya. Ini detailnya kayak gimana sih? Kayak ada efek-efek petir gitu. Ya, maksudnya coraknya seperti corak petir seperti itu. Saya baru tahu ada kayak gini. Oke. Pertama dapat part tangan ini. Kedua dapat part tangan sepertinya ini untuk memegang sesuatu. Kayaknya memegang cambuknya yang tadi. Dan nih detailnya bagus lah. Oh, kayaknya ini yang buat megang cambuknya, tapi kalau yang tadi ini lebih buat megang, mungkin buat megang medalnya. Ya bisa buat megang medalnya sih ini. Tapi kalau buat megang cambuknya ada di sini, atau tackle-nya juga. Oke, kayak gitu detailnya polos saja. Berikutnya seperti yang sudah kita dapat ini buat skinny charge-nya. Terus dapat part untuk ngelepas partnya. Terus dapat part buat ngelepas bodinya mungkin, atau buat nyolokin si medalnya. Nah, berikutnya kita dapat medal. Ini medalnya itu gambarnya kayak gini. Gak kelihatan jelas ya. Bentar. Oke, dan ini medalnya. Nah, ini kelihatan jelas nggak nih? Ini kayaknya bentuknya bentuk ikan hiu yang ini. Terus kalau yang di tengah ini bentuk belut listrik. Benar, belut listrik. Saya lupa bahasa Jepangnya apa. Nah, kalau yang terakhir ini ada bentuknya cum-cumi. Nah, detailnya keren sih.
Ini kayak gimana sih mereka bikinnya sampai sedetail ini? Oke, warnanya bagus juga dan warnanya clear. Ternyata warnanya clear. Di bagian sisi belakangnya hanya seperti ini saja. Dan jujur seperti yang sebelum-sebelumnya, saya nggak pernah ngelepasin medalnya dari ini, karena kalau dilepas bakalan hilang kemana-mana, kecuali kalau kita lemati di bagian beltnya. Oke, ini udah keren sih, detailnya cakep. Oke, terakhir kita dapat dua part ini. Ini saya kirain tombak tadi, ternyata ini cambuk, dan dia panjangnya tuh sekitar 15-an cm ini, cukup lumayan panjang, dan dia ternyata bisa dibengkok-bengkokin. Jadi dia ada kawatnya di dalamnya. Jadi kita bisa ngebentuknya kayak gimana pun sesuai keinginan kita. Oke. Ini mungkin kekuatan dari belut listrik tadi ya. Cuman kok dilurusin agak susah sih. Saya taunya bengkokin aja, tapi kok ngelurusin saya nggak bisa. Tapi kok dia enak sih dia. Fleksibel. Ini balikin ke semula gimana ya? Oh ya, dan satu lagi yang saya kecewa dengan figur ini adalah kita nggak dapat efek dari oktopusnya atau dari cumi-cuminya, yaitu ekor cumi-cumi. Kalau teman-teman lihat yang SIC itu ada ekor cumi-cuminya seperti di filmnya ya kan, tapi kalau di SAF dia bener-bener nggak ngasih ekor cumi-cuminya, tapi dia cuma ngasih efek dari ini sih, kekuatan dari si belut listriknya. Tapi ya beginilah. Jadi hanya ini saja part yang kita dapatkan. Walaupun sebenarnya tinggal sedikit lagi, padahal tinggal masukin part dari octopus, tapi kayaknya nggak dikasih oleh Bandai. Oke, nice. Dan langsung saja kita langsung review figurnya. Oke, dan ini adalah figurnya, tampan sekali. Saya suka sekali lihat desain dari kepalanya, bagus, merepresentasikan ikan hiu ya kan, tuh bagian kepalanya. Dan ini masih plastik, coba kita buka dulu. Dan sudah kita buka, kita akan coba lihat detail dari bagian telapak kakinya sampai ke bagian ujung kepalanya, karena saya benar-benar suka dengan desain dari Sauta ini. Salah satu from favorit saya di Kamen Rider OS. Hampir semuanya favorit sih, dari Gata Kiribal, Latatora, Tanjadol, terus si Sauta dan Sagozo. Mungkin Tanjadol sama si satu lagi siapa sih, Burakawami atau apa ya? Itu semua from favorit saya sih di Kamen Rider OS. Semuanya, iya benar. Oke, coba kita detailin dari bawah sampai ke atas. Oke, di bagian telapak kakinya ada simbol dari Kamen Rider OS, 3 medal seperti itu, kayak di bagian beltnya. Hanya polos hitam seperti ini dengan stroke warna Tosca atau warna biru muda banget. Di bagian kaki, oke, bagian kakinya. Jujur saya agak fobia sih sama bulat-bulat kayak gini. Mungkin itu penyebab kenapa figur ini jarang diminati mungkin ya. Karena jujur saya nggak suka sih lihat bagian oktopusnya ini, kakinya. Bulat-bulat kayak gini ya. Oke, coba kita lihat detailnya. Jadi selain bulat-bulat ini kan ada skrup garis-garis hitam gini. Itu kayaknya dikasih cat panel, cat apa sih namanya yang buat Gundam itu, yang buat ngedetailing, cat buat ngedetail panel apa gitu namanya. Ini kayaknya dikasih itu, makanya jadi benar-benar tegas warna hitamnya. Oke, tapi kita lihat di bagian belakangnya juga ada bulat-bulatan gini. Mungkin karena sesuai dengan konsepnya octopus ya kan. Oke, nice. Di bagian betisnya seperti ini juga ada juga bulat-bulatnya. Oke, kita langsung saja kita ke atasnya. Oke. Bagian beltnya, buat teman-teman yang sadar dengan foto-foto Kamen Rider OS saya, hampir semuanya bagian beltnya itu nggak ada medalnya. Kenapa? Karena saya sangat aroma
Untuk kamera radar Tatoba saya itu sudah hilang semua ketiga medalnya, nggak ada yang bersisa. Makanya saya nggak pernah ngelepas medalnya ke sini, kecuali kalau kita lem mati medal tersebut ke bagian beltnya ini. Oke, ini ya, seperti biasa ada gimmicknya kayak gini ya, sama seperti sebelum-sebelumnya. Detail di bagian tangannya. Nah, coba kalau bagian tangannya kan keren nih. Oh, pantesan di bagian telapak tangannya ada kayak tekstur ataupun bentuk petir gitu ya, karena ini kan belut listrik ya kan, belut listrik. Makanya di sini ada gambar seperti kilatan gitu, tapi warna putih. Di sini juga ada simbol seperti ini, keren. Detailnya z. Berarti dia jadi kayak berasa kesetrum gitu, bezet gitu kan. Nih kayak gini. Dan ini karet. Jadi bukan kawat di dalamnya, tapi ini benar-benar karet, fleksibel banget ini. Semoga nggak cepat putus, semoga nggak rawan untuk putus. Dan dia ternyata sambung di sini, dari sini sambung ke bagian bawah ini. Jadi kayak berasa benar-benar penyelam ya kan. Kalau penyelam kan banyak selang-selang itu, banyak selangnya. Ini dikasih kayak gini mungkin merepresentasikan hal seperti itu. Oke, ternyata berbeda. Bagian ininya simbolnya seperti ini, di bagian ini simbolnya tambah seperti ini. Oh, jadi kayak baterai gitu kan. Kalau baterai kan ada plus minusnya, mungkin itu kali maksudnya. Jujur kak, saya belum begitu ngeliat detail di filmnya. Baru ini saya tahu ada hal-hal seperti ini, ya kan? Oke, keren. Di bagian belakangnya sama seperti figur-figur sebelumnya, hanya berbeda warna saja. Oke, ternyata di bagian ini bisa dilepas. Jadi tinggal tarik aja pelan-pelan. Nah, ini bisa dilepas. Bagian ini kiri dan kanan bisa dilepas. Dan ini tinggal digantiin sama cambuk yang tadi, yang kita review pertama tadi. Jadi ternyata ini bisa dilepas. Oke, kedua-duanya bisa dilepas. Masangnya juga enak sih. Ini tinggal dimasukin saja ke sini. Dia lembut banget nih. Nah, lembut banget ya. Oke. Sama bagian ini. Nah, jadi ini gampang sekali dilepas dan gampang sekali dipasang. Dia fleksibel banget sih bagian ini. Dan di bagian dadanya nih. Nah, di bagian dadanya ini berasa sekali berbeda. Kalau teman-teman lihat secara ini, jadi di bawah ini ada gambar dari cumi-cumi, nampak sekali mukanya, oh gitu. Dan ada tentakelnya yang mengarah ke bawah, ke bagian kakinya. Ya, terus di bagian dadanya ada belut listrik. Nih, kenapa saya bisa bilang belut listrik? Karena ada kayak simbol petir di sininya, jadi yang menandakan kalau ini belut listrik. Namanya siapa ya kalau bahasa Jepangnya ya? Dan di bagian kepala ada hiu atau lumba-lumba, kayaknya lebih ke hiu sih, biar lebih sangar gitu. Oke, nice. Seperti biasa saya selalu kagum dengan ketiga variasi atau ketiga combo dari Kamen Rider OS ini, keren-keren semuanya. Oke, berikutnya di bagian kepalanya. Nah, kepalanya ini benar-benar merepresentasikan ikan hiu. Kalau ikan hiu ambil muncul di permukaan kan ada kayak gini. Dan ini warna biru metalik yang saya suka sekali. Jadi kalau kita lihat perpaduan tiga warna biru. Pertama warna biru yang biru gelap di sini. Terus biru Tosca di bagian bawah. Dan biru sama saja sih, cuman ini warnanya lebih cerah dan lebih metalik di bagian ininya. Oke, keren. Untuk visor matanya sudah nggak bisa dipungkiri lagi, ini benar-benar terbaik lah dari series Kamen Rider. Mata serangganya seperti itu. Dan saya suka foto close up untuk Kamen Rider OS ini, akan saya lengkapi nanti. Jadi kayaknya saya menemukan agak sedikit beda di bagian body warna hitamnya. Body warna hitamnya ini agak sedikit glossy. Kalau kemarin itu si Gata Kiriba atau si Tajadol, bahkan si Latatora itu warna hitamnya doff. Tapi kalau warna hitam yang kali ini agak glossy dia. Nih, warnanya glossy. Kayaknya beda sama warna hitam figur OS sebelumnya. Dan ini catnya agak sedikit lengket di bagian ininya. Oke, iya agak lengket sih. Tapi bagian atas enggak. Yang Tosca agak lengket sih warnanya. Tapi bahkan yang metalik juga nggak lengket sih. Oke, jadi itu detail dari Kamen Rider OS Sauta Combo. Berikutnya kita akan langsung masuk ke bagian artikulasinya. Oke, kita coba artikulasi di bagian kepalanya. Seperti biasa berputar 360 derajat. Agak sedikit keras. Mungkin karena dia bisa dilepas jadi agak sedikit keras. Dan lehernya juga terikut berputar. Oke. Nah, jadi lehernya juga ngikut putar sih. Jadi agak seret bagian kepalanya.
Untuk menunduk seperti ini dia bagus sekali, menunduknya jauh, mendongak ke atas bagus sekali, mendongaknya bagus sekali, dia jauh ke kiri. Oke, ke kiri juga enak, ke kanan juga enak. Oke, bagian kepalanya perfect lah. Nih, nunduknya nunduk banget, saya suka karena saya lebih suka pose-pose yang agak menunduk, karena kita harus selalu menunduk depan orang. Oke. Berikutnya shoulder pad di bagian ini bisa diturunin seperti biasa. Nah, kayak gini, kiri dan kanan bisa seperti ini. Dan ini kita bisa lurusin, oke, jauh. Nah, jauh sekali. Tuh. Jadi dia bisa sampai ke atas seperti itu. Ini bagus. Nggak ada yang menghalangi. Bagian tangannya bagus sekali. Diturunin juga enak joinnya. Terus ada butterfly juga di sini. Untuk ini apakah bisa diputar? Kita coba. Nah, dia bisa diputar, cuma nggak bisa diputar 360 derajat seperti figur-figur biasanya karena ada si selang ini. Cuma selang ini cukup bagus sih. Elastisnya juga enak banget lah pokoknya. Jadi, nah bakal kayak gini jadi lebih berseni dia ya kan. Tuh, berputar seperti ini. Terus dilekukin tangannya juga. Nah, selangnya juga ngikut. Pokoknya asik deh ini. Oke, kita balikin semula dulu. Bagian tangannya asik nih. Terus bagian kepal tangannya berputar sih bisa, cuman agak kehalang di bagian ininya. Armor yang ini agak menghalangi di bagian tangannya, jadi kalau diputar agak susah. Tuh, dia kalau menunduk seperti ini tangannya atau ke atas ini agak sedikit terbatas karena kehalang oleh bagian ininya nih. Cuman ya saya suka sih bagian tangannya, walaupun menghalangi tapi ada seninya karena ada ininya cukup fleksibel, jadi enak untuk dimainkan. Berikutnya bagian torso perutnya untuk mendongak seperti ini. Oke, mendongak seperti ini cukup lumayan bagus. Dia jauh tuh. Oke, dia jauh untuk mendongak seperti ini. Kalau untuk membungkuk atau menunduk, wow, bagus. Menunduknya bagus. Tuh, kayak gitu. Walaupun kehalang tapi kayak gini sudah cukup lumayan bagus sih untuk sebuah figur. Karena armornya nggak begitu banyak yang ngada-ngada. Jadinya enak untuk diposein. Ke kiri, ini ke kanan juga bisa, berputar 360 derajat bisa, enak sekali kalau ini. Oke, tuh. Berikutnya bagian pahanya ini bisa diputar seperti ini. Hanya saja nggak bisa diputar 360 derajat karena bakalan ya hati-hatilah dengan catnya kalau ada cat di sini. Terus di sini ada juga detail aksen warna Tosca. Ternyata sampai ke bawah sini dia. Kalau gini ketutup, ternyata sampai ke bawah sini. Oke, untuk kakinya ke depan seperti ini. Dia hanya sampai sini saja, mungkin ini bisa ditarik pangkal pahanya. Oke, ternyata pangkal pahanya nggak bisa ditarik seperti SIP sebelumnya. Dia hanya kayak gini. Kayaknya Shinko Choseho memang nggak bisa ditarik ya pangkalnya ya. Nah, tapi kalau kita ininya diputar, nah ini kalau ini dia sampai sini mentok. Tapi kalau ini kita putar, dia bisa sampai sini jauh. Tetap aja ada bulat-bulatnya. Oke, ke belakang mungkin juga bisa bagus, tapi ini seret banget. Nah, ke belakang sampai sini ya it's okay lah, lumayan. Ke samping kita balikin lagi seperti semula. Kita ke samping. Nah, ke sampingnya cukup lumayan bagus. Tuh, arah jam 3 gitu. Kalau bagian melekukkan kakinya ini sudah pasti gampang sekali sih. Nah, wah, bagus. Lekukannya juga jauh, cukup jauh. Bagian kakinya aduh, kenapa ada bulat-bulat seperti ini sih? Oke, bagian kakinya bisa lah pokoknya diputar. Nice. Untuk artikulasinya ini bagus. Walaupun di tangannya nggak bisa diputar, tapi itu kayaknya nggak begitu penting. Setidaknya artikulasinya benar-benar bagus untuk Kamen Rider OS Sauta Combo ini. Oke, itu adalah perbandingan antara SAF Kamen Rider Zero One, Kamen Rider zaman sekarang, dan Kamen Rider Baron SAF. Oke, dan ini adalah perbandingan entry grade Kamen Rider Saber dan Shinko Choseho Kamen Rider OS Sauta From. Tinggian si entry grade sih tahun 2016an 17an gitu. Dan itu adalah Shinko Choseho Kamen Rider Sauta. Jadi perbandingannya cukup lumayan signifikan antara yang generasi sebelumnya, generasi terbaru, dan yang ini Shinko Choseho nya. Jadi itu perbandingannya. Oke, kesimpulannya buat teman-teman pecinta Kamen Rider OS ataupun yang lagi ngelengkapin series dari Kamen Rider OS, saya pastikan kombonya ini pasti bakalan dibikin semua oleh Bandai. Sekarang tinggal Sagozo, Putotira, Final Form-nya, terus juga ada Burakiwami atau Burakawami yang warna oranye yang ular itu pasti bakal dibikin oleh Bandai semua. Karena SIC-nya sendiri pun sudah lengkap, bahkan ada varian form yang namanya
boss combo ataupun shocker combo itu benar-benar keren sekali. Saya belum kebeli sampai sekarang. Oke, itu curhatnya. Jadi ranking untuk figur ini, Kamen Rider Shouta ini 9/10. Ini benar-benar keren sekali. Dari segi artikulasinya bagus, dari segi detailnya bagus, ya bagus lah. Terus dari segi artikulasinya juga mantap. Proporsinya sama seperti filmnya, ini benar-benar sempurna sekali. Kenapa saya kasih nilai 9? Karena nggak punya ekor ataupun nggak punya tentakel dari cumi-cuminya. Kalau ada ekor cumi-cuminya mungkin saya bakal ngasih nilai 10 lah, karena benar-benar ya perfect lah kalau ada part itu. Tapi ya mau gimana lagi, Bandai nggak ngasih part seperti itu. Bahkan di SIC pun itu perfect sekali. Dia dapat cambuk listrik dan juga dapat cumi-cuminya, efek kaki cumi-cuminya itu benar-benar lengkap dikasih oleh SIC. Tapi kalau SAF Shinko Chouseiho dengan harga 18 atau 16 kayak gini, saya rasa agak sedikit nggak worth it sih untuk figur yang masih sedikit nanggung ngasih partnya. Tapi buat pecinta Kamen Rider OOS yang lagi ngelengkapin figur ini, wajib lah buat si Shouta combo ini, mantap. Oke, jadi segini dulu video review kita kali ini. Menurut teman-teman gimana untuk figur Kamen Rider Shouta ini? Kalau ada pendapat langsung saja tinggalkan pendapatnya di kolom komentar, pasti saya baca. Oke, jadi segini dulu video review kita kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, langsung saja di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di umam2830. Saya Umam, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.